Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bukan sekedar kitab bacaan. Al-Quran adalah pedoman paripurna dalam berkehidupan. Al-Quran adalah obat bagi setiap jiwa yang resah. Wa shifa'ul lima fis sudur. Al-Quran adalah petunjuk yang mengandung kasih sayang yang dalam bagi segenap lapisan kehidupan setiap insan. Wa rahmatul lil mu'minin. Rahmat bagi setiap insan beriman. Rahmatan lil alamin. Diajarkan oleh Rasul yang membawa kasih bagi segenap semesta alam. Al-Quran menghimpun semua nilai-nilai kebaikan yang memberi petunjuk pada setiap orang untuk beriman dan berperilaku mulia dalam tatanan aktivitas kehidupannya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Saudaraku, intinya Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas adalah kurikulum kehidupan yang mengantarkan pada kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Al-Quran dengan itu begitu terhormat. Al-Quran dimuliakan, Al-Quran diagungkan. Tidak turun di satu waktu kecuali waktunya menjadi mulia. Dia turun di hari Jumat, maka Jumatnya menjadi Sayyidul Ayyam, hari dari semua penghulu hari-hari. Dia turun di satu malam, malamnya penuh dengan anugerah kemuliaan, disebut dengan malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malamnya penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran diturunkan di satu bulan, bulannya menjadi mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat naik status menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Al-Quran diturunkan pada sosok mulia, dan dengan Quran itu bertambah kemuliaan dan keistimewaannya di hadapan Allah, meninggalkan segala jenis keteladanan bagi semua manusia. Sosok Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran turun di Mekah, Mekah penuh dengan berkah. Al-Quran turun di Yathrib, Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Quran begitu agung, begitu terhormat, begitu mulia, begitu istimewa. Setiap bacaannya mengandung pahala. Setiap pembacanya mesti punya adab. Setiap pendengarnya mesti menyimak. Bahkan ketika dibacakan pun khusyuk, menyimak, merenungi, dan berusaha mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dengan fokus, diam, renungi. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dan pancaran kemuliaannya. Karena itu, setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran diajarkan tata cara yang beradab dalam membacanya. Dikenal ilmunya dengan tajwid. Ketika dibacakan di hadapan banyak orang, ada adabnya. Bahkan pendengarnya pun bila fokus bisa meningkat keimanannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Untuk itu, baik pembaca, penyimak, pendengar diminta oleh Al-Quran mengikuti adabnya untuk mendapatkan semua keberkahan dan kemuliaan-kemuliaannya. Bila ada pembaca Al-Quran, maka kita dengarkan, kita hayati, kita renungi, dan kita berusaha pahami untuk kita amalkan isinya. Tidak pantas dan tidak elok memperlakukan pembaca Al-Quran dengan sikap-sikap yang tentunya jauh dari nilai-nilai kemuliaan. Mendengar dengan acuh saja sudah dianggap hal yang kurang baik dalam narasi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Menyalahi ketentuan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan, fokus, diam, renungi. Maka apabila ada yang lebih daripada itu, kiranya patut untuk diperbaiki. Membaca Quran bukan untuk disawer. Membaca Quran bukan untuk diteriaki. Membaca Quran untuk dihormati, didengar, direnungi. Mungkin ada yang belum mengetahui, bukan karena ingin berlaku dengan sengaja. Maka dari ketidaktahuan ini, kita semua turut berbagi, mendoakan, melembutkan hati untuk kembali memperlakukan adab Al-Quran sesuai dengan kepantasannya. Mungkin di tempat lain, seperti di Pakistan atau negara lain, memberikan satu apresiasi berupa saweran tertentu dianggap sebagai bagian dari tradisi. Namun, tradisi dari satu tempat tidak harus sama dengan tempat lain. Lebih daripada itu,
tradisi yang bertentangan dengan nilai syariat tidak harus dilestarikan. Tapi juga dengan itu kita berbagi pengetahuan, tidak harus mencela orang lain. Kita mendoakan, meluruskan dengan cara yang benar, melembutkan hati kita, dan semua punya peluang untuk menjadi soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melembutkan hati kita, memaafkan semua kesalahan kita, dan menjadikan kita menyatu dalam kemuliaan dan kebaikan dengan cahaya Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadi hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.